Ferry Sujarwo, 30 tahun, warga desa Sonobekel, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Minggu malam mendatangi RSUD Nganjuk. Ia hendak menemui kepala RSUD Nganjuk dan meminta pertanggungjawaban atas dugaan tertukarnya bayi yang baru dilahirkan oleh Arum Rosalia, istrinya, pada tanggal 18 Agustus 2020 lalu. Sebab saat dilahirkan, bayi tersebut berjenis kelamin perempuan dan diperkuat dengan bukti catatan kelahiran dari pihak rumah sakit. Bahkan orang tua bayi telah memberi nama Aira Shirley Al-Naira. Karena terlahir prematur, bayi tersebut harus dirawat di RSUD Nganjuk di dalam inkubator. Namun setelah menjalani perawatan seminggu, bayi tersebut dinyatakan meninggal dunia. Saat hendak memandikan jenazah sang bayi, orang tua bayi kaget. Pasalnya, bayi yang dibawa tersebut berjenis kelamin laki-laki. Terkait dugaan bayi tertukar ini, pasangan suami istri tak terima dan meminta pertanggungjawaban pihak RSUD Nganjuk. Pasalnya, anak mereka terlahir perempuan, namun saat meninggal berubah menjadi laki-laki. Soal bayi yang tertukar kelamin, jenis kelamin. Bayi itu anak Mas sendiri? Iya, anak saya. Ceritanya gimana tuh? Itu ceritanya dulu dapat laporan dari rumah sakit itu jenis kelaminnya cewek. Ya. Terus ya ini kan udah 11 hari saya bawa meninggal, dan meninggal itu jenis kelaminnya laki-laki. Waktu dibawa itu? Dibawa laki-laki, posisi udah meninggal. Berapa hari itu Mas dibawa Mas sendiri dari rumah sakit? Baru Pak, tapi di rumah sakit di ruang inkubator udah 11 hari. Gitu. Ya. Itu Mas tahunya laki-laki kapan itu? Baru tadi yang meninggal tadi sebelum dimandikan itu Pak. Sebelum dimandikan dibuka, jenis kelaminnya laki-laki. Nah Mas ambil kapan bayinya waktu di inkubator itu? Jam setengah 3. Setengah 3 kapan? Sore. Sore tadi apa Ya, kemarin? sore tadi. Sore tadi. Ya. Dalam kondisi hidup apa mati? Mati Pak. Sudah meninggal? Ya. Dibawa ke rumah? Ye. Mas yang bawa apa pihak rumah sakit yang ngantar? Saya yang bawa. Yang ngambil dari Ya. inkubator. Tahunya mati itu di rumah apa di rumah sakit? Di rumah sakit Pak. Saya dikabarin di rumah sakit, dibel sama susternya itu. Ya. Suruh datang ke rumah sakit sekitar jam 1:30. Ya. Kondisinya kritis. Terus saya datang ke rumah sakit, disampaikan oleh susternya kondisinya meninggal. Ya, Mas sendiri minta ke pihak rumah sakit apa ini? Minta pertanggungjawaban bagaimana? Ya merasa dirugikan itu Pak sama pihak rumah sakit. Ya. Rugikannya soalnya akte sama kakak itu udah jadi dan kondisinya udah perempuan. Gitu ya. Ya udah saya tulis perempuan, nama dan aktenya kakak itu. Ya. Kan soalnya rumah sakitnya kan nantoknya kan juga lahir itu cewek. Terkait kasus ini, pihak rumah sakit langsung mendatangi rumah orang tua bayi. Di hadapan keluarga bayi, pihak RSUD Nganjuk melalui Wadir Pelayanan Tin Farida mengatakan bahwa pada tanggal 18 Agustus tidak ada bayi lain yang lahir selain bayi korban. Sementara terkait data yang menyatakan perempuan, pihak rumah sakit mengaku ada kesalahan administrasi atau penulisan saja. Sebab saat bayi lahir dengan kondisi kritis, bayi langsung dilarikan ke ruang darurat dan dimungkinkan petugas salah menulis. Pihak RSU memastikan bahwa tidak ada kesengajaan untuk menukar bayi. Selanjutnya, untuk memastikan status bayi tersebut, pihak rumah sakit juga meminta agar bayi dilakukan tes DNA. Akhirnya malam hari itu juga jenazah bayi dievakuasi ke RS Bayangkara Kediri guna proses otopsi DNA. Pihak RSUD juga melakukan investigasi internal guna mengetahui pasti kebenaran kasus tersebut. Ruang VK adalah bayinya Bu Arum. Karena kondisinya sangat kritis ya, pada waktu itu sangat kritis, mungkin tidak sempat ditunjukkan dengan jelas, tidak sempat diadani, tidak sempat dikomahi. Bayi langsung mendapatkan penanganan medis, dilarikan ke ruang neonatus. Dan di ruang neonatus oleh Dr. Yunita sebagai dokter spesialis anak yang menangani, bayi ini ditempatkan di ruang khusus dengan ventilator, dengan CPAP, ya, dengan peralatan khusus, dan tempatnya mulai sejak dilahirkan sampai hari ini tempatnya tidak pernah berubah. Nah ini kondisi yang setiap hari
dalam hal penanganan. Memang hal seperti ini bukanlah hal yang kami kehendaki. Apa yang disampaikan ketika lahir laki-laki atau perempuan ini harusnya memang tidak ada kesalahan dalam hal ini. Oleh karena itu, kalau sampai hari ini ternyata antara gelang dan jenis kelaminnya tidak sama, ya, ini memang benar-benar bukan sesuatu yang kesengajaan. Ya. Apalagi ada unsur-unsur menukar bayi atau lainnya, insya Allah tidak ada. Ya. Karena memang bayi Bu Arum pada waktu itu benar-benar dalam kondisi kritis. Mungkin bapaknya atau mbaknya, ya bapaknya pernah ditunjukkan. Waktu itu pernah saya terangkan kalau kondisinya ada kelainan jantung. Tapi kalau jenis kelaminnya nggak pernah sama tunjukkan. Iya. Iya, Karena memang kondisi bayinya yang kritis itu sehingga mungkin tidak sampai dibuka. Bahkan petugas sebenarnya ya ketika merawat, membersihkan, menggantikan pampers sebenarnya juga tidak dilakukan sesuai dengan jadwalnya, melakukan tindakan-tindakan medis sesuai dengan prosedur yang dilakukan. Ya, oleh karena itu sekali lagi bahwa benar-benar bayi Bu Arum, ya, menurut kami teman-teman yang menangani mulai dari proses kelahiran sampai hari ini meninggal, ya bayi ini. Ya. Namun kami menyadari kalau penjenengan merasa bimbang, merasa ragu karena memang antara informasi bahkan mungkin dalam proses mengurus surat-surat semuanya sudah melangkah. Tapi kita perlu menyadari bersama. Ya. Kalau saya lihat catatannya di buku KIA, USG-nya itu kan sudah USG laki-laki sebenarnya. Kalau keluar memang perempuan Bu, bukan laki-laki. Dan saya melahirkan itu satu-satunya. Dan susternya itu bilang cewek, bukan cowok. Dan itu cuma bobotnya 2,5. Dan belum sempat saya lihat tuh udah diambil. Iya, makanya kami jelaskan. Hingga saat ini kasus dugaan kelalaian petugas RSUD Nganjuk masih dalam proses mediasi secara kekeluargaan. Pihak korban berencana menuntut RSUD Nganjuk dan mengambil jalur hukum. Ahmad Syarwadi, CTV, Nganjuk.